Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang praktik-praktik terbaik dalam negosiasi. Sebelum kami menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok 6 yang beranggotakan: pertama, Syarafina NPM 1801010014, 2, Lilis Nur Fitria NPM 1801010041, 3, saya sendiri Dian Iza Mahendra NPM 1801010028, yang keempat, Rafif Salim NPM 1801010073. Negosiator yang melakukan persiapan dengan lebih baik akan memiliki banyak keuntungan, termasuk kemampuan menganalisis penawaran pihak lain secara lebih efektif dan efisien, dan dapat memahami tingkat proses dalam mencapai tujuan negosiasi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Lilis. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada mendiagnosis struktur negosiasi fundamental, negosiasi integratif atau campuran di antara keduanya dengan memilih strategi dan taktik yang sesuai untuk memudahkan dalam menggunakan taktik dan strategi yang tidak dapat memberikan hasil-hasil negosiasi yang tidak optimal. Karena tujuan terbesar dalam suatu negosiasi adalah mencapai hasil dan yang memiliki nilai, bukan untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang selanjutnya ada menguasai paradoks negosiasi utama, di mana mengklaim nilai versus menciptakan nilai, dan yang kedua mempertahankan prinsip versus fleksibel terhadap aliran, dan yang ketiga mempertahankan strategi versus mengejar pilihan baru yang bersifat oportunis, dan yang keempat ada jujur dan terbuka versus tertutup dan tidak transparan, dan yang terakhir dan kelima ini ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Mengingat hal-hal yang tidak berwujud, hal yang tidak berwujud adalah faktor psikologis yang memotivasi negosiator seperti menang, menghindari kerugian, terlihat kuat bagi orang lain, tidak terlihat lemah, dan menjadi orang yang adil, dan lain-lainnya. Selanjutnya, mengelola koalisi secara aktif. Yang pertama, koalisi yang melawan Anda, yang kedua koalisi yang mendukung Anda, dan yang ketiga koalisi bebas yang tidak terdefinisikan yang mungkin mendukung atau melawan Anda. Yang selanjutnya ada mengelola koalisi secara aktif. Koalisi dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses dan hasil negosiasi. Negosiator harus mengetahui 3 jenis koalisi dan dampak potensialnya. Yang pertama yaitu koalisi yang melawan Anda. Yang kedua, koalisi yang mendukung Anda. Dan yang ketiga, koalisi bebas yang tidak terdefinisikan, yang mungkin mendukung atau melawan Anda. Negosiator harus menilai keberadaan dan kekuatan koalisi dan berusaha untuk menangkap koalisi yang menguntungkan baginya. Jika tidak memungkinkan, negosiator harus berusaha mencegah pihak lain mendapatkan koalisi bebas untuk dimanfaatkan oleh mereka. Yang selanjutnya, rasionalitas dan keadilan bersifat relatif. Orang-orang cenderung memandang dunia dengan cara self-serving dan mendefinisikan hal rasional yang harus dilakukan atau hasil atau proses yang adil yang menguntungkan mereka. Negosiator perlu mewaspadai tendensi dalam diri mereka sendiri dan dalam diri pihak lain. Selanjutnya, teruslah belajar dari pengalaman. Negosiasi melambangkan ungkapan belajar sepanjang hayat. Negosiator terbaik terus belajar dari pengalaman mereka. Terdapat banyak variabel dan nuansa berbeda ketika bernegosiasi, bahwa tidak ada dua negosiasi yang benar-benar identik.
Perbedaan ini berarti bahwa agar negosiator tetap handal, mereka harus mempraktekkan seni dan ilmu negosiasi secara teratur. Selain itu, negosiator terbaik memanfaatkan waktu untuk menganalisis setiap negosiasi setelah ditutup untuk meninjau yang terjadi dan apa yang mereka pelajari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.